Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam. Selamat hari Minggu. Teristimewa kami menyapa saudara-saudara kita yang berada di rumah, Bapak Ibu. Kami berdoa kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tak kurang sesuatu apapun berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kembali pada minggu hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Evangelium bagi kita terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Inilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu. Jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, beristirahat adalah sebuah kebutuhan yang vital bagi kita sebagai makhluk hidup. Teristimewa bagi kita sebagai manusia, kita sangat perlu istirahat untuk memulihkan tubuh kita, kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Dan salah satu istirahat yang sempurna adalah ketika kita tidur. Tidur adalah sebenarnya anugerah Tuhan bagi kita. Kalau menurut ilmu kesehatan, rata-rata standar kita tidur adalah antara 7 atau 8 jam, seperti itu. Itu adalah istirahat yang sempurna. Dan ketika kita tidur, maka tubuh kita ini akan memproduksi hormon-hormon yang bisa mengontrol misalnya glukosa dalam tubuh kita ini. Jadi katanya orang yang tidurnya sempurna itu memang sering akan terhindar dari penyakit diabetes misalnya, karena hormon yang mengontrol itu sungguh-sungguh aktif. Tapi kalau tidur kita tidak sempurna, kita sering lembur dan sebagainya, kita akan rentan terhadap penyakit darah tinggi, kemudian jantung, penyakit ginjal dan sebagainya. Jadi sebenarnya istirahat itu adalah sudah diaturkan oleh Tuhan sejak penciptaan, dan kita sebagai manusia sangat membutuhkan istirahat itu untuk kesehatan jiwa, fisik dan mental kita. Melalui nats ini yang menarik bahwa bukan hanya manusia yang butuh istirahat. Tanah pun melalui nats kita ini butuh istirahat. Nah, bagaimana ini bisa kita lihat? Tanah harus istirahat. Melalui nats ini terhitung sejak memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengerjakan tanah itu, mengelola tanah itu dengan baik, mulai melakukan pembenihan, menaburi ladangnya dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian mereka akan mengusahakan tanah itu merantingi kebun anggurnya, dan pada akhirnya akan memetik hasil dari ladangnya itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, sesuai dengan nats ini, mereka harus mengistirahatkan tanah itu sebagai sabat. Jadi mereka harus mengistirahatkan tanah itu sebagai sabat. Dan itu sangat jelas disebutkan dalam ayat 4 nats kita ini. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dengan kebun anggurmu, janganlah kau rantingi. Jadi tahun ketujuh itu adalah tahun perhentian penuh bagi tanah. Di sini kita lihat tanah pun harus istirahat. Nah, mengapa tanah harus istirahat? Kalau kita melihat dari perspektif petani, kalau misalnya persawahan setiap tahun terus-menerus ditanami dengan padi-padian, setiap tahun kualitas tanah itu kan akan berkurang. Nah, tapi karena memang setiap tahun harus makan, setiap tahun harus panen, maka diberikanlah pupuk, misalnya pupuk kimia dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut pertanian bangsa Israel sebenarnya tidak perlu pupuk. Yang penting tanah itu diistirahatkan dulu begitu, supaya tanah ini nanti menjadi subur kembali. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Tanah boleh melakukan peristirahatan penuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebenarnya supaya bangsa Israel sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jadi pengaturan mengenai perhentian penuh bagi tanah ini juga disinggung dalam nats yang berikut, ayat 11. Ini berkaitan dengan tahun Yobel. Tahun Yobel. Jadi pada tahun Yobel, tanah tidak boleh digarap atau diolah.
Sangat jelas dalam ayat 11 dikatakan, pada tahun Yobel, tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Jadi berdasarkan ayat ini, perintah Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel adalah supaya sungguh-sungguh melakukan upaya memberhentikan penanaman terhadap tanah itu. Tanah harus diistirahatkan sehingga mereka tidak melakukan sewenang-wenang terhadap tanah itu. Jadi penghormatan kepada tanah dengan mengistirahatkan adalah menghormati Tuhan. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika kita berupaya mengistirahatkan tanah, maka kita menghormati Tuhan. Ini lebih luas sebenarnya ketika kita merawat alam ciptaan Tuhan ini, kita menghormati Tuhan. Ini satu poin yang sangat penting kita perhatikan. Jadi merawat alam adalah menghormati Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita, bagi gereja pada masa kini, sebenarnya kita tidak terikat dengan peraturan Sabat yang diaturkan dalam Taurat ini, begitu ya, karena Yesus sudah datang dan dia menggenapi hukum Taurat. Tetapi tentang memelihara tanah dan memberikan perhentian kepada tanah, ini message-nya, sense-nya dalam kehidupan kita bergereja ini juga harus kita perhatikan. Jadi dalam aturan gereja kita tidak ada ditentukan ini tahun Sabat, ini tahun Yobel, begitu ya. Tapi pesan dari Nats ini berlaku sepanjang abad bagi manusia, termasuk orang percaya. Jadi panggilan Allah bagi kita adalah bagaimana kita untuk merawat alam. Kita tahu apa yang terjadi dalam lingkungan kita sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita telah mengamati dan kita sadar bahwa alam kita ini sesungguhnya sudah banyak yang rusak. Di mana-mana terjadi longsor, di mana-mana terjadi banjir, di mana-mana ada illegal logging, penebangan kayu di hutan, dan di mana-mana kita lihat terasa pemanasan global warming. Nah, sepertinya tahun demi tahun ini perubahan cuaca ini kita lihat begitu drastis seperti itu. Tahun ini juga yang seharusnya bulan Mei dan Juni ini sepertinya musim panas, begitu ya. Tapi daerah kita Siantar ini terus menerus hujan. Tapi daerah lain mungkin yang seharusnya hujan menjadi panas dan sebagainya. Jadi climate change ini selalu berubah, begitu ya, selalu berubah. Tapi di balik itu salah satu yang penting yang menjadi biang keladinya adalah manusia. Karena manusia berupaya untuk mengeksploitasi alam untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara, berkaitan dengan itu, tema khotbah kita hari ini sebagaimana yang diaturkan dalam almanak GKPI adalah panggilan untuk memelihara alam. Memelihara alam sama dengan memelihara diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dilihat dalam bahasa Ibrani, bahwa kata untuk tanah, akar katanya dalam bahasa Ibrani sama dengan akar kata manusia. Jadi tanah itu dalam bahasa Ibrani disebut Adamah. Manusia kan Adam. Nah, itu berarti hakikat kita, substansi zat kita sebenarnya sama dengan tanah. Itulah sebabnya kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, karena kita sama, zat kehidupan kita sama dengan tanah ini, itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa sebenarnya kita bersaudara dengan tanah. Kita bersaudara dengan tanah. Malah kita boleh mengatakan tanah adalah sahabat kita. Karena akar kata kita sama, Adam dan Adamah. Nah, ini sangat penting kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara,
supaya kita jangan merusak alam yang adalah saudara kita. Karena merusak alam saudara kita akan merusak diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya orang mengeksploitasi hasil hutan, terjadi longsor. Karena nggak ada lagi akar-akar yang bisa menahan air seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika kita memelihara alam, maka alam akan memberikan dukungan kehidupan kepada kita. Kita akan memperoleh hasil-hasil yang memuaskan, hasil-hasil yang indah dari alam, dan alam akan membahagiakan kita. Saudara-saudara, kita juga sangat sering mendengarkan seruan dari Presiden kita Jokowi supaya kita di tengah-tengah kehidupan kita ini sadar akan tugas dan panggilan kita untuk kebersihan, untuk memelihara lingkungan. Jadi Jokowi setelah terpilih pada periode kedua ini sudah mencanangkan supaya kita semuanya melakukan revolusi mental. Rakyat Indonesia harus melakukan revolusi mental, terutama untuk memelihara kebersihan. Karena memelihara kebersihan adalah jalan untuk merawat alam yang kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Berkaitan dengan itu, saya sangat tertarik dengan falsafah orang Batak yang menyebutkan Podana Lima. Kalau kita pergi ke Toba, ke Tarutung, ke Dolok Sanggul, itu di pintu gerbang selalu dibuat Podana Lima. Apa itu? Paias Roham, Podana Lima. Dungi muse paias pamatangmu, dungi paias pahyammu, paias bagasmu, dohot paias alamammu. Jadi orang Batak sangat sering melakukan acara pesta adat, maka perlu dipaias alamannya. Nah, sebenarnya kita sebagai orang Batak, apalagi sebagai orang Kristen, gaya hidup kita sebenarnya adalah gaya hidup bersih di tengah-tengah kehidupan kita. Gaya hidup bersih. Hidup bersih adalah style kehidupan kita sebagai orang Batak, apalagi kita sebagai orang Kristen. Terutama dalam masa pandemi COVID ini. Hidup bersih, sering mencuci tangan, menjadi salah satu cara kita untuk menghindari kita terjangkit COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali sebentar lagi tentang tahun Yobel yang disebutkan dalam nats ini, bahwa tahun Yobel adalah salah satu perayaan bangsa Israel yang dikenal dengan tahun ke-50. Jadi istilah jubileum ya, itu berasal dari kata Yobel ini. Kita sebagai GKPI telah melakukan pesta jubileum ya pada tahun 2014 yang lalu. Dan pada waktu jubileum itu kita mensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan berkatnya dan menuntun GKPI selama 50 tahun. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam tahun Yobel ini salah satu makna yang sangat penting adalah pembebasan. Pembebasan. Satu makna yang sangat penting dari tahun Yobel adalah pembebasan. Itulah sebabnya tahun Yobel disebut dengan tahun pembebasan. Dalam ayat 10 sangat jelas dikatakan dalam nats kita ini, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, berdasarkan nats ini, budak-budak atau hatoban bangsa Israel dalam keluarga-keluarga itu harus dibebaskan pada tahun ke-50, tahun Yobel. Dan mereka harus kembali ke tanah miliknya, sebagaimana disebutkan dalam nats ini, supaya mereka sungguh-sungguh menikmati tanah itu yang adalah miliknya, yang adalah hidupnya.
Karena persoalan tanah bagi bangsa Israel sangat penting sekali, warisan tanah, sama seperti orang Batak. Karena ketika kita memiliki tanah, maka kita hidup. Nah, ini sudah diaturkan oleh Tuhan. Terutama budak-budak harus dibebaskan. Mengapa? Karena bangsa Israel dulu adalah budak hamba selama 400 tahun di Mesir. Maka mereka pun karena sudah dibebaskan, mereka terpanggil untuk membebaskan orang-orang dari berbagai macam keterikatan. Saudara-saudara, itulah sebenarnya tugas gereja pada masa kini. Tugas orang percaya. Karena gereja itu adalah orang percaya. Gereja bukan gedungnya, tapi orang percaya. Orang percaya pada masa kini terpanggil untuk membebaskan orang-orang yang sedang berada dalam keterikatan. Ini poin yang sangat penting bagi kita. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita ini masih banyak orang-orang yang miskin, masih banyak orang-orang yang menganggur, apalagi dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, di mana peran gereja? Di manakah kita bisa membantu membebaskan mereka dari kemiskinan, membebaskan mereka dari keterpurukan, apalagi membebaskan para perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan, KDRT, membebaskan orang-orang yang terkungkung dalam keterikatan tertentu hanya karena para tuan-tuan untuk memperoleh keuntungan, tapi mereka tidak bebas dan kehidupan mereka tidak dijamin. Nah, saya kira di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, kita sebagai gereja harus jeli melihat orang-orang di mana mereka terikat, di mana mereka tidak menikmati keadilan dan sebagainya, maka gereja terpanggil untuk membebaskan mereka dari ketidakadilan itu. Saudara-saudara, itulah saya kira makna tahun Yobel bagi kita. Memang kita tidak selalu merayakan tahun Yobel itu, tapi gereja saya kira selalu merayakan jubileum 50 tahun atau kelipatan 100 tahun atau 150 tahun. Namun kita tidak semata-mata merenungkan dan terpanggil untuk melakukan pembebasan di momen-momen itu. Yang penting adalah dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita terpanggil untuk melakukan pembebasan, untuk menolong orang-orang lain yang menderita, untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, teristimewa dalam konteks pandemi COVID-19 ini, gereja kita harus tampil di garda depan untuk menyelamatkan kehidupan. Ini sangat penting. Kita tahu sekarang bahwa kurva pandemi COVID-19 ini terus naik. Kita masih berada dalam bencana besar non-alam. Jadi kalau kita melihat grafiknya yang diberitakan oleh tim gugus tugas penanggulangan COVID-19, nah kemarin update yang positif di Indonesia 45.029, kemudian di Sumatera Utara 1.024 kemarin, dan saya kira di Siantar Simalung ini terus naik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa situasi kita sekarang, lingkungan kita sekarang belum aman. Lingkungan kita ini sekarang, saudara-saudara, belum kondusif. Kita masih berada dalam bencana alam, non alam. Dan kita tahu bahwa Kepres nomor 12 yang dicetuskan oleh Presiden belum dicabut. Berarti kita sekarang masih dalam bencana, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka dalam kondisi sekarang ini kita juga perlu berhikmat. Apalagi di tengah-tengah yang dicanangkan oleh pemerintah kita bahwa akan ada tatanan new normal life, new normal baru. Tentang new normal baru ini, new normal ini, kita pun sebenarnya harus betul-betul memahami. 2 hari yang lalu kami dari Medan, karena disebutkan new normal, kata normal, banyak yang mengerti, oh sudah normal katanya, sehingga begitu bebas melakukan aktivitas tanpa menjaga protokol kesehatan. Nggak normal benda, dangarong be kehati-hatian be, tidak pakai masker dan sebagainya.
Tidak ada lagi dijaga social distancing atau physical distancing. Jadi memang banyak yang mengatakan bahwa istilah new normal ini membingungkan gitu ya. Kenapa membuat istilah itu? Tapi saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara harus jelas bagi kita, yang dikatakan normal itu adalah sesuai dengan istilah yang disampaikan oleh gugus tugas COVID itu, pemerintah. Yang normal itu adalah kita sehari-hari boleh bekerja dengan normal untuk meningkatkan produktivitas kita. Karena selama ini kita stay at home, sehingga ekonomi kita terancam dan merosot. Tapi dengan kata normal itu kita bisa melakukan aktivitas kita dengan normal, tapi yang barunya adalah protokol kesehatan. Jadi di situ yang barunya, kulturnya adalah protokol kesehatan, di mana dalam sehari-hari kita boleh bekerja, kita boleh kemana-mana, tapi pakai masker, bersihkan tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Kemudian mari, yang paling penting adalah menjaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin C dan sebagainya. Ini yang sangat penting. Karena di Indonesia ini sekarang, saya kira termasuk di Siantar, sudah begitu banyak OTG, orang tanpa gejala. Tapi dia masih oke gitu ya. Mengapa? Karena dia tubuhnya imun. Dia sudah memiliki imunitas seperti itu. Nah, saya kira ini yang baru itu, new life itu, dengan kultur protokol kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tugas panggilan kita dalam pandemi COVID-19 ini adalah menyelamatkan kehidupan. Ini konteks kita sekarang. Gereja harus terlibat menyelamatkan kehidupan ini. Kita sudah menerima surat atau seruan pastoral pimpinan sinode yang keempat beberapa minggu yang lalu. Jadi sudah diuraikan di sana, kalaupun kita kembali melakukan ibadah, ini adalah sesuatu yang sulit. Tapi begitupun kita harus ketat dengan protokol kesehatan. Kita harus ketat dengan aturan-aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Nah, tujuannya adalah supaya GKPI bisa menjadi eksemplaris. GKPI bisa menjadi contoh teladan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi gereja kita harus menjadi teladan dalam memutus penyebaran COVID-19. Jangan gereja kita menjadi epicentrum penyebaran COVID. Ini harus kita perhatikan. Karena beberapa waktu yang lalu, gereja di Jawa, GBI, GPIB menjadi semacam epicentrum, pusat penyebaran COVID-19. Jadi kami tadi berbincang dengan Amang Pendeta, kalaupun nanti gereja kita ini dibuka kembali ibadah, kita harus betul-betul ketat di dalam menerapkan protokol kesehatan. Harus ada sosialisasi yang baik, harus ada edukasi yang baik. Lalu kita tinggal tayang seperti itu, supaya gereja kita ini menjadi teladan dalam protokol kesehatan. Ini harapan kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada akhirnya melalui firman ini, marilah kita semakin sungguh-sungguh untuk merawat alam. Marilah kita senantiasa betul-betul menghormati alam. Merawat alam kita mulai dari diri kita sendiri. Merawat alam kita mulai dari lingkungan kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Mari kita sungguh-sungguh merawat alam saudara kita. Karena ketika kita merawat alam, maka kita akan menikmati hasil alam itu. Tapi ketika kita merusak alam, kita juga akan mengalami kehidupan yang sulit. Oleh karena itu, Tuhanlah kiranya memberikan kekuatan kepada kita untuk memelihara ciptaan Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.